Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara menetapkan 3 tersangka kasus mafia tanah pembangunan Jalan Wisata Toronipa, Kabupaten Konawe. Mafia tanah pembangunan Jalan Wisata Kendari Toronipa diungkap Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan menetapkan 3 tersangka Senin sore. Ketiga tersangka itu Sulfan, mantan Lurah Toronipa, kini menjabat Sekcam Soropia, Milwan ASN Pemkot Kendari, dan Andi Zainuddin, anak pemilik tanah, juga sebagai honorer di Universitas Halu Oleo. Para tersangka berperan menghilangkan aset Universitas Halu Oleo untuk pembangunan Jalan Wisata Kendari Toronipa di Kelurahan Toronipa, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe, dengan cara memalsukan dokumen aset sehingga menerima pembayaran ganti rugi atas aset UHO sekitar 100 juta rupiah. Kemudian sisa dari aset luasnya sekitar 5 hektar diperjualbelikan lagi kepada almarhum A dengan harga sekitar 750 juta rupiah, dan tanah itu rencananya akan digunakan untuk destinasi wisata di sekitar pantai Toronipa. Dari perkembangan penyidikan tersebut, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan status tersangka pada 3 orang tadi. Sementara itu, menurut Ketua Tim Penyidik Kejati Sultra Maralop, ketiga tersangka terbukti mengalihkan tanah dan bangunan aset milik Universitas Halu Oleo secara melawan hukum, dan pembayaran ganti rugi dilakukan pihak Dinas PUPR Provinsi Sulawesi Tenggara tidak sesuai ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan diduga mengakibatkan kerugian negara. Ketiga tersangka diduga melanggar pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari pihak sumber daya air dan bina marga, karena seharusnya itu tidak perlu dibayar. Itu menjadi pertanyaan, kenapa itu bisa terjadi? Ya, karena ternyata juga di Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga itu melakukan pengadaan tanah pada tahun 2019 itu tidak sesuai dengan ketentuan. Seharusnya untuk pengadaan tanah pembangunan Jalan Kendari Toronipa menggunakan panitia pengadaan dari BPN, karena tanah yang dibutuhkan lebih dari 5 hektar, kurang lebih 40 hektar. Jadi seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum di atas 5 hektar itu dilakukan oleh panitia BPN. Tapi hal tersebut diabaikan, sehingga hal-hal yang manipulasi yang dilakukan saudara AJ, M, dan S berhasil lolos, itu tidak terverifikasi. Penyidik Kejati Sultra masih melakukan pengembangan kasus mafia tanah ini karena ada indikasi kerugian negara hingga miliaran rupiah. Sebab pembayaran ganti rugi tidak melibatkan panitia atau tim 9 pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Padahal berdasarkan ketentuan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pemerintah harus melibatkan tim 9 diketahui Badan Pertanahan Nasional. Dari Kendari, Mutarudin iNews memberitakan.